Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah
bagai lilin yang bersinar. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada kisah 3 lilin yang pada saat itu mereka berada di dalam suatu tempat. Satu lilin mengambil keputusan untuk dia berdiam, tenang, dan akhirnya dia menikmati kediaman dan ketenangan itu. Ada satu lilin lagi yang kemudian dia mengambil keputusan, aku akan pergi ke sana. Dia akhirnya menuju ke suatu tempat yang penuh dengan kegirangan, tempat yang terang, dan di situ dia menikmati. Dia merasakan kegembiraan di sana. Di sanalah dia menyala sampai akhirnya habis dan api itu padam. Lalu ada lilin yang ketiga. Lilin itu kemudian bergerak, dia menuju ke suatu tempat yang gelap, tempat yang tidak nyaman, tempat yang kumuh. Di situ dia menemukan ada seorang pak tua yang tergeletak, badan lemah dan tidak berdaya. Tampaknya pak tua itu sedang dalam kedinginan, dalam kondisi yang tidak sehat. Di sanalah lilin ini kemudian berdiri mendekat kepada pak tua itu, membiarkan dirinya menyala di dalam kegelapan dan hawa yang dingin itu. Lilin itu kemudian mulai luruh, semakin kecil, hingga akhirnya ada suara ambulan yang datang dan pak tua itu akhirnya dapat ditolong dan lilin itu kemudian padam habis. Dari ketiga lilin ini kira-kira kita memilih lilin yang mana? Ada lilin yang diam dan tidak berperan sama sekali. Ada lilin yang kemudian bergerak, berperan, namun percuma. Di tempat yang terang, di tempat dia kesenangan sendiri, sampai lilin itu habis, dia tidak berdampak. Namun ada satu lilin yang dia memutuskan di tempat yang tidak menyenangkan. Namun disitulah dia mengakhiri akan tubuhnya yang sudah mulai habis hingga api padam dan memberikan hidup yang berdampak. Tentu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk dapat bercahaya. Bercahaya di depan orang supaya perbuatan yang baik itu nyata dan memberi dampak. Dan yang menariknya ditambah dengan sebuah kalimat atau frase, memuliakan Bapamu di sorga. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita bersinar bukan sebagai lilin yang bercahaya menurut keinginan sendiri, namun bercahaya di tempat yang mungkin gak nyaman, namun di sanalah Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk menjadi lilin yang berdampak tidaklah mudah. Harus ada pengorbanan, korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, korban materi, korban disalah mengerti, dan ada banyak hal yang tidak nyaman. Namun ketika kita tetap terus mau menjadi cahaya yang bertujuan untuk memberikan kehangatan kepada orang lain, untuk dapat memberikan penerangan kepada orang lain, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak nyaman itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat terus menyalakan cahaya hidupmu meskipun ada pengorbanan. Namun ingatlah, Kristus mau mati di kayu salib supaya kita hidup dan bercahaya. Oleh sebab itu, percayalah senantiasa, maka Tuhan, sumber berkat dan kekuatan, akan menopang kita. Dan di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami menyadari semuanya itu, dan itu semua menjadikan kami senantiasa kuat. Kami jadi selalu memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mampu untuk terus berjalan maju bersama dengan Engkau. Ya Bapa, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Bapa, tolong pulihkan mereka. Berikan mereka kekuatan dan ketabahan untuk mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan baik. Tambah-tambahkanlah damai, sejahtera, dan sukacita yang terus meluap dari dalam hati mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang sedang berada di tengah pergumulan. Apapun yang sedang mengganggu pikiran mereka, hari-hari mereka, Engkau mengetahuinya. Tolonglah mereka supaya mereka mampu menghadapi semua ini dengan baik, karena Bapa hadir dalam hidup mereka, menolong mereka sekarang dan selamanya. Ya Bapa, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus,
Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kiranya Allah memberkatimu dengan kehadirannya. Di tengah pembatasan sosial, di tempatmu masing-masing, di jalan-jalan, kalau engkau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, di video streaming, video call, virtual meeting, bersama dengan teman dan kerabat. Kiranya Bapa memberikanmu damai, kala tiada damai. Kiranya Yesus memberikanmu harapan, kala hidup seakan tak ada harapan. Kiranya Roh Kudus memberikanmu keberanian, kala engkau takut. Kiranya Allah memberkatimu dengan cintanya, supaya engkau dapat melihat dan menemukan Tuhan, berada dekat denganmu, sekarang dan selamanya. Amin.